Mendengar penjelasan ibunya ini, seketika Martha pun jadi bingung. Terus siapa yang ku dengar tadi malam tuh? Apa mungkin karena aku nih terlalu capek dan kurang tidur ya, makanya jadi kayak halu-halu aku nih. Dah, Martha pun mencoba mengabaikan suara ketukan itu, Wak. Dia lebih memilih untuk fokus ke mana? Ke pencarian Afu. Dan pada saat itu, Wak, pencarian Afu udah makin jauh, Wak. Udah makin jauh. Bahkan jarak tempuh mereka ini udah sampai ke pantai itu loh, tempat sungai itu bermuara. Tapi sayangnya sama seperti hari-hari sebelumnya, belum ada tanda-tanda Afu akan ditemukan. Hari-hari berlalu, total sudah 5 hari Afu menghilang, Wak. Dan anehnya, mimpi ketukan pintu itu juga masih terus datang di malam-malam selanjutnya. Malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5 tuh masih. Setiap kali Martha tidur, dia selalu mimpi tuh. 2, 3, 4, 5. Nih. Kayak gitu terus. Nah, waktu memasuki hari kelima hilangnya Afu ini, Martha jadi mulai ketakutan, mulai heran juga. Sekaligus dia bingung dengan mimpi ketukan pintu yang terus datang itu kan. Bagi Martha, mimpi itu aneh kali, Wak. Bukan hanya karena mimpi itu datang berulang setiap malam ya, tapi juga karena mimpi itu memiliki pola yang sama, yaitu ketukan sebanyak 5 kali. Akhirnya, Wak, di dalam mimpinya pada malam itu, ketika Martha kembali mendengar ketukan 5 kali, Martha memberanikan diri untuk mengintip ke arah pintu. Dia mencoba menyibak horden yang menutup jendela untuk melihat siapa yang sebenarnya selalu mengetuk pintu rumahnya setiap malam itu sebanyak 5 kali. Dan kalian tahu, tepat saat Martha melihat keluar, di momen itulah tubuh Martha langsung membeku, nggak bisa digerakkan, Wak. Dia mematung saking syoknya. Kenapa? Karena di momen itu Martha melihat ada sosok Afu sedang berdiri di depan pintunya. Di dalam mimpinya itu, Afulah yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Martha dengan tatapan kosong. Tubuh Afu ini kaku, kaku. Dan cara mengetuk pintunya itu macam patung kuncing yang biasa ada di toko-toko tuh, tau kalian kan? Tok, tok, tok. Kayak gitu. Ini aku nggak bohong ya, kok aku kayak ngerasa ada ya di belakang aku. Aku tuh bisa ngebayangin loh, kaku nih. Nah, di tengah rasa terkejutnya ini, Martha tiba-tiba tersadar setelah mamanya masuk ke kamar dan membangunkan dia untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. Bangun nak, bangun. Baru dia terbangun dan mimpinya, Wak. Nah, Martha yang masih syok ini pun akhirnya memilih untuk menceritakan mimpinya itu kedua sahabatnya, Elia dan Rio. Diceritainnya lah itu semua kan, Wak, mimpi satu sampai mimpi terakhir nih. Nah, mendengar cerita dari Martha, Elia sama Rio pun langsung terkejut juga. Mereka terkejut karena ternyata Elia dan Rio juga memimpikan hal yang serupa, Wak. Kalian tahu ternyata mereka bertiga ini memimpikan sesuatu dengan pola yang sama, yaitu berkaitan dengan angka 5. Ya, jadi ceritanya, Wak, sejak hilangnya Afu, Elia ini selalu bermimpi dia sedang tertidur di pangkuannya Afu. Di situ posisinya Afu ini sedang mengelus-ngelus kepalanya Elia. Tapi anehnya, aduh merinding aku. Tapi anehnya, elusan itu juga selalu berulang hingga 5 kali. Diusap. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti. Nanti diusap-usap lagi sampai 5 kali. Berhenti lagi. Gitu terus, Wak. Gitu terus. Itu Elia nih ya. Kalau Rio juga bercerita bahwa sama seperti Martha sama Elia, mimpi yang dialami Rio ini juga memiliki pola angka 5. Tapi di mimpinya Rio ini, pola angka 5 ini memuat pesan yang lebih tersurat lagi, Wak. Dimana setiap malam Rio bermimpi sedang berada di sungai tempat mereka terakhir kali bermain bersama tuh. Alur cerita dan tempatnya sama persis, Wak, seperti di hari ketika Afu itu menghilang. Rio bermimpi pada saat itu mereka berempat sedang membuat rakit kan dari batang pisang, sama, dan mereka secara bergiliran akan melompat ke sungai, sama. Tapi bedanya, Wak, di dalam mimpinya Rio ini, ketika si Afu melompat ke sungai, dia selalu muncul ke permukaan lagi. Tapi di situ Afu tuh muncul macam orang yang mau tenggelam, yang lagi mengepak-ngepakkan tangannya biar kepalanya muncul ke air tuh, kayak gitu. Tau kalian kan? Dan di momen itu, Wak, dengan nafas yang tersendat-sendat, dalam mimpi Rio ya, dengan nafas yang tersendat-sendat, Afu mengucapkan sesuatu dengan suara terbata-bata pada saat kepalanya ini muncul ke permukaan, Wak, ya. Dia akan berucap satu suku kata, dan setelahnya dia pun tenggelam. Satu suku kata, tenggelam. Satu suku kata, tenggelam. Dan kejadian itu berulang kali sampai 5 kali. Yang itu berarti Afu mengucapkan 5 suku kata berbeda yang ketika digabungkan semuanya maka akan membentuk satu kalimat utuh.
Bisa kalian tebak kalimat yang disampaikan Afu dalam mimpinya Drio ini apa? Di dalam mimpinya Drio, Afu berkata, "To, tenggelam. Long, tenggelam. Ban, tenggelam. Tal, tenggelam. Ku, tolong bantalku." Itu kata Afu. Astagfirullah. Bantal yang mana pula lagi nih Afu? Jadi tenggelam. Ban, tenggelam. Tal. Ya, aduh aku nggak bisa kayak gini nih, Wak. Takut aku, serius aku takut. Aku mimpi kayak gitu, Wak, kata si Drio ke si Marta sama Elia kan. Nah, setelah mendengar cerita dari Drio, Marta pun bilang, mimpi kita nih mirip, polanya selalu sama.